Welcome back guys ke Dogmaster Channel. Sekarang kita akan bahas soal buang-buang anjing ya. Jadi buang-buang anabul itu sangat-sangat keterlaluan. Kenapa? Karena daripada dibuang sebaiknya buka open adopt. Zaman sekarang udah zaman sosmed, tinggal open adopt, ditulis open adopt, pasti ada yang ambil, pasti ada yang mau. Jadi sebaiknya jangan membuang anjing. Apalagi buangnya di jalan tol itu sangat-sangat keterlaluan, karena udah dibuang dan dia nggak bisa cari makan. Lalu juga bahayanya itu bisa ketabrak mobil. Itu bukan membuang sih, itu lebih tepatnya membunuh kalau di jalan tol ya, karena dia susah untuk cari makan juga. Jadi kalau emang sudah tidak kuat atau tidak mampu memelihara, open adopt. Atau kalau nggak open adopt bisa kasih ke shelter, atau bisa kasih ke teman, saudara. Jangan sampai buang anjingnya. Jadi sebenarnya buang anjing itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu tidak siap untuk memiliki anjing. Yang kedua lapar mata, jadi dia hanya kecilnya lucu, lalu pas besarnya sudah tidak mau diurus lagi, nggak mau urus lagi, jadi dibuang. Sebenarnya gini, untuk dari awal sebelum memelihara harus tahu dulu. Yang pertama adalah umur si anjing ini bisa 15 sampai 20 tahun. Ingat, jadi selama itu harus diurus 15 sampai 20 tahun. Dan kalau pilih anjing juga harus sesuai dengan kamunya, sesuai dengan pemiliknya, tingkat energinya. Jadi orang yang mager, sukanya hobinya rebahan, ya kalau dikasih anjing kayak border collie pasti stres, karena nggak bisa banyak aktivitas di luar, aktivitas outdoor atau fisik. Sementara border collie sendiri perlu banyak aktivitas fisik. Lalu misalnya orangnya sportif atau sporty itu dia suka hobi olahraga, lalu dia beli anjingnya itu yang modelnya English Bulldog, yang jalan aja kalau lari sekitar 5 meter udah capek. Nah itu pasti yang pemiliknya stres, anjingnya juga stres. Jadi harus ditanya dulu ke trainer, cari deh trainer yang profesional, yang certified, anjing apa sih yang cocok buat keluarga saya atau buat saya gitu. Jadi nanti dilihat juga dari rumahnya sempit nggak, atau ini kan nggak mungkin kalau rumahnya kecil lalu piaranya Great Dane atau Cane Corso atau Dogo Argentino, itu kan besar sekali. Jadi disesuaikan juga dengan environmentnya, jadi sesuai dengan rumahnya, rumah tinggalnya, apakah cocok atau tidak. Terus juga dengan tetangga, kalau di Indonesia dengan tetangga, karena banyak sekali yang katanya mengganggu tetangga dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar kayak agak jarang. Di Indonesia ya harus disesuaikan dengan lingkungan. Kalau lingkungannya emang nggak suka ada anjing, ya tentunya tidak cocok untuk memelihara anjing ya. Meskipun itu hak kita, cuman ya nantinya akan perlu perjuangan. Jadi kalau mau pelihara anjing sebaiknya di lingkungan yang memang pet friendly, dog friendly ya. Jadi bisa pindah ke tempat yang dog friendly. Itu yang berikutnya. Kalau sebelum pelihara anjing, ingat perhatikan berapa biayanya, karena anjing itu tidak asal kasih makan, harus kasih yang terbaik. Jadi kalau untuk dog food terbaik aja udah di atas 100.000 per kilonya. Jadi harus dihitung per bulannya keluar berapa, lalu untuk trainingnya berapa, lalu untuk salonnya berapa ya. Jadi jangan sampai anjingnya malah tidak terawat dengan baik, kasihan anjingnya. Harus diperhatikan budgetnya, lalu terus harus diperhatikan juga waktunya. Jadi kalau emang ngantor dari subuh pagi terus pulang pagi lagi, lalu ngantor subuh pagi, sebaiknya tidak memelihara, karena kasihan ya, dia cuma di kandang 24 jam, itu kasihan banget. Jadi harus punya waktu
untuk main, untuk bonding, atau untuk bawa jalan, atau untuk sekedar bermain aja sih, itu udah lumayan untuk dia. Karena sekali lagi, untuk anjing itu, mungkin untuk kalian anjing itu hanya peliharaan, tapi untuk anjing kalian itu adalah segalanya. Kalian itu adalah satu-satunya milik dia di dunia ini. Jadi kalau kalian sibuk, di luar, dia sendirian di rumah tuh. Jadi dia nggak punya siapa-siapa. Mungkin pernah dengar kalau ada anjing yang suka ngikutin pemiliknya sampai ke toilet. Ya, itu salah satu contoh kalau anjing itu hewan berkelompok. Jadi dia selalu mau bersama dengan kelompoknya, termasuk sampai ke toilet. Jadi sampai ke toilet juga dia ikutin. Karena kamu pemiliknya, nah itu juga dianggap oleh dia tuh sebagai pack atau kelompoknya. Jadi kemanapun kalian pergi, nah mereka harus bersama-sama. Sebenarnya semacam hidup kita ini ya, yang harus kerja, harus ini, itu tidak sesuai dengan anjing di alam aslinya, dimana mereka sebenarnya harusnya sama-sama, selalu sama-sama 24 jam. Makanya karena ada yang kesepian, ditinggal, nah itu karena mereka makhluk berkelompok, jadi merasa kelompoknya kok tinggalin dia itu. Makanya kenapa dia selalu pas pulang tuh selalu nyambut dengan ceria. Kalau anjing itu kita pulang tuh nyambut dengan ceria, itu karena mereka senang ternyata kita balik lagi, dan ya paling nggak tidak mati atau tidak hilang di luar. Bahkan ada anekdot ya, waktu itu seorang trainer menitip pesan. Seorang trainer itu nitip pesan ke keluarganya, seandainya dia meninggal, tolong diperlihatkan ke anjingnya. Karena trainer itu bilang dia akan mengerti. Jadi anjing itu akan mengerti. Anjing itu pasti mengerti. Kenapa dia minta diperlihatkan ke anjingnya? Karena dia tidak mau anjingnya berpikir kalau dia meninggalkannya atau pergi meninggalkannya, nggak balik-balik lagi. Tapi karena dia meninggal, itu yang dia mau. Jadi trainer itu termasuk guru saya, berkata seperti itu. Nah, dia meninggal itu 2012 ya, sekitar 2012. Oke. Demikian untuk pesan dari Dog Rehabilitator Indonesia untuk tidak membuang anjing. Jangan buang anjing. Sebaiknya open adopt, atau kasih ke tetangga, atau kasih ke saudara yang memang sayang anjing, atau kalau emang separah-parahnya ya taruh di shelter. Ya, taruh di shelter atau panggil rescuer untuk menolong. Jangan buang anjing, apalagi buang anjing di jalan tol ya. Itu sangat-sangat berbahaya dan keterlaluan. Oke, Dog Rehabilitator Indonesia sign out. Bye.